hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu peristiwa ajaib yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang menimbulkan pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana hal itu bisa dipahami secara ilmiah. Peristiwanya adalah Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bagaimana hal itu bisa diterima secara ilmiah? Bagaimana hal ini bisa diterima secara keilmuan? Bagaimana hal ini bisa terjadi secara alamiah? Nah, kisahnya ada di dalam Matius pasal yang ke-14. Saya baca ayatnya mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Nanti kemudian di ayat 28, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kisah ini terjadi sesaat setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian Tuhan menyuruh para murid untuk berlayar mendahuluinya, sementara dia sendiri pergi ke tempat yang khusus untuk berdoa sendirian. Nah, di tengah malam terjadilah angin ribut, mereka terombang-ambing para murid ini. Lalu di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan datang kepada mereka berjalan di atas air. Nanti kita lihat pada akhirnya setelah dia datang kepada mereka menghardik ombak dan angin ribut itu, dan akhirnya tenanglah laut itu atau danau itu. Yang menimbulkan pertanyaan adalah bagaimana menjelaskan, memahami secara ilmiah tentang peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apa itu mungkin terjadi? Atau ini hanya sekedar ilusi? Beberapa orang sarjana liberal berpendapat bahwa ini bukan berjalan di atas air secara benaran, tetapi Tuhan Yesus berjalan di air yang dangkal sehingga dia bisa berjalan. Saya punya cerita, kalau Bapak Ibu pergi ke Kenjeran di Surabaya, nanti dinaikkan perahu pergi ke suatu tempat kira-kira 2 km dari Kenjeran, lalu di situ kita bisa diturunkan dan kita bisa turun ke dalam laut karena lautnya dangkal, kira-kira setinggi lutut. Jadi kita berjalan-jalan sekitar 10 meteran di sekitar situ dan kita bisa berjalan walaupun itu sudah dianggap di tengah laut. Apakah seperti ini yang dikatakan Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ini tafsiran dari para penafsir teologi liberal. Lalu ada juga yang kemungkinan bisa terjadi, yang saya pikir mungkin Tuhan Yesus berjalan di atas air itu artinya berenang sebagaimana yang dilakukan binatang-binatang seperti harimau, hyena dan sebagainya. Mereka sedikit tenggelam, namun leher mereka, badan mereka masih di atas air dan tidak tenggelam. Apakah seperti itu? Sebelum saya memberikan jawaban, saya punya cerita tentang apa yang tidak mungkin sekarang, dulu mungkin, dan apa yang dianggap dahulu tidak mungkin, sekarang mungkin. Ya, misalnya begini, kalau kita berkata kepada orang-orang dulu, orang-orang di zaman Rasul Paulus, ada benda bisa terbang, ada benda bisa membawa orang dari satu tempat ribuan kilometer dalam waktu yang sangat singkat, mereka akan berkata itu tidak mungkin. Tetapi bagi sekarang itu mungkin. Itu yang disebut dengan pesawat. Lalu kita juga berkata lagi, kita mau bilang lagi bahwa kita bisa berbicara kepada orang lain yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita, dan bisa berbicara secara jernih, bisa sambil memandang dengan suatu cara. Tetapi orang-orang dahulu pasti berkata, itu tidak mungkin.
Tetapi di zaman sekarang itu mungkin melalui handphone, melalui telepon genggam, melalui WhatsApp dan sebagainya. Itu bisa terjadi melalui media, televisi dan sebagainya. Di zaman sekarang itu mungkin. Di zaman dulu mungkin dikatakan tidak mungkin, dan di zaman sekarang itu dikatakan mungkin. Itu sangat mungkin. Itu sungguh-sungguh mungkin, sungguh-sungguh terjadi. Tetapi ada hal-hal juga yang kita anggap sekarang ini tidak mungkin, tetapi dulu itu mungkin. Saya punya cerita, dan sebenarnya banyak cerita yang bisa saya katakan. Kita katakan di zaman sekarang ini tidak mungkin, tetapi dahulu itu mungkin. Tentang api misalnya, kalau api sekarang kita nyalakan api, kita pakai korek api, atau mungkin kompor, atau mancis dan sebagainya untuk rokok. Itu baru bisa menimbulkan api. Tetapi di zaman dahulu, bahkan di zaman saya anak-anak, itu tidak ada korek api. Lalu bagaimana caranya bisa membuat ada api? Nah, mungkin di zaman sekarang kita bilang itu nggak mungkin karena nggak ada korek api, tidak ada kompor, tidak ada mancis. Tetapi di zaman dahulu sebelum saya lahir, bahkan di zaman saya bayi itu mungkin. Jadi apinya itu caranya membuat api, tidak ada korek api, tidak ada mancis, tidak ada kompor. Kita gosokkan batu dengan batu, menimbulkan percikan api, dan di sekitar situ kita sediakan semacam jerami yang mudah terbakar. Dan disitulah kita mendapatkan api. Jadi di zaman kami dulu itu tidak ada korek api ya di kampung. Tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Jadi api itu tetap ada setiap saat. Di dapur itu api terus ada sepanjang hari, sehingga tidak harus capek-capek membuat api. Jadi api terus ada. Lain dengan sekarang, api harus dimatikan, ya kan? Seperti itu. Ada lagi yang sekarang mungkin kita katakan tidak mungkin, yaitu manusia terbang. Saya katakan itu mungkin di zaman dahulu. Kami orang Nias ada yang disebut dengan lompat batu. Sebenarnya itu bukan lompat, itu terbang. Aslinya itu terbang. Bukan hanya lompat batu yang kita saksikan sekarang itu dengan batu yang disiapkan sedemikian kira-kira 2 meteran. Itu lebih daripada itu. Lompat itu sebenarnya sama dengan terbang, dan yang dilompat, yang dilewati, yang diterbangi itu adalah rumah, atap rumah. Kita katakan di zaman sekarang, bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Tetapi di zaman dulu itu mungkin. Kira-kira beberapa puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu itu terjadi. Orang-orang Cina itu bisa terbang loh. Jadi orang kami juga bisa terbang ya di Pulau Nias. Itu di zaman dahulu itu bisa terbang sebagai cara menunjukkan seseorang laki-laki sudah dewasa dan siap. Oke, saya mau kembalikan bagaimana menjelaskan secara ilmiah, secara alamiah, secara keilmuan tentang berjalan di atas air. Saya katakan dari cerita-cerita ini sendiri pun kita bisa terima bahwa Yesus berjalan di atas air itu mungkin. Tadi bagaimana menjelaskan burung besi, pesawat bisa terbang. Mungkin kita berkata tidak masuk akal, tidak bisa. Tetapi itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ribuan kilometer jaraknya dari kita, berbicara secara langsung. Itu seperti tidak masuk secara ilmiah. Tetapi itu mungkin, bisa dijelaskan. Saya juga mau katakan bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air sebenarnya secara ilmiah pun bisa diterima. Saya mau katakan kepada kita, saya sendiri pribadi bisa berenang tanpa harus basah kepala dalam jarak beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter. Mengapa? Itu ada cara berenang sambil kaki dimainkan, kita bisa jalan, dan ini air sebatas begini dan kepala kita tidak basah. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus lebih daripada itu. Sesungguhnya dia berjalan. Ini tadi berenang. Dia berjalan di atas air. Jadi pasti ada penjelasan secara ilmiah. Orang-orang di belahan dunia ini, ada orang-orang di daerah Cina sana, itu mereka juga ada ilmu peringan tubuh. Mungkin kita katakan di tempat lain bahwa itu tidak mungkin. Tetapi di tempat mereka itu mungkin.
Jadi apa yang kita katakan tidak masuk akal, memang itu dalam pikiran kita. Karena kita belum punya pengalaman, tidak dekat dengan sejarah dan zaman itu. Sesungguhnya itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Perihal Tuhan Yesus berjalan di atas air, saya katakan itu sangat-sangat mungkin dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari semua itu, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus bukan berjalan di atas laut yang dangkal, bukan juga berenang, bukan juga memakai ilmu peringan tubuh, tetapi dia berjalan dengan sungguh di atas air. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta. Ini yang penting harus kita ketahui. Jadi, bagaimana menjelaskan secara ilmiah? Ini kebenarannya. Yesus berkuasa. Yesus dahsyat. Jadi sesungguhnya berdasarkan kisah ini, cerita ini, beberapa hal penting yang boleh kita pelajari. Yang pertama, Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu terbukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan atas bumi, Tuhan atas alam semesta ini. Itulah sebabnya dia sanggup berjalan di atas air. Bahkan orang yang percaya kepadanya, seperti Petrus tadi, ketika dia percaya, suruhlah aku Tuhan datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai bimbang, disitulah terjadi dia mulai tenggelam. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Itu yang membuat kita makin yakin, makin mantap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam situasi yang sulit, Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Tuhan memperhatikan dan menyertai para muridnya. Dia menyuruh para murid mendahuluinya ke seberang dengan memakai perahu atau kapal. Dalam keadaan mereka yang terombang-ambing, yang terdesak dengan situasi angin ribut. Kira-kira jam 3 tengah malam, Tuhan datang kepada mereka. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan menolong mereka. Demikian Tuhan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita pada masa kini. Di dalam situasi yang sulit, kita telah bersusah berjuang menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang membahayakan. Dalam keadaan yang seperti itu, percayalah, Tuhan datang kepada kita. Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib untuk menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa, menolong dan memberkati kita. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan bagi kita. Biarlah kita makin mantap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia Allah yang berkuasa, dia Juru Selamat kita, dan dia memberi perhatian, pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan